Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang e-commerce. E-commerce adalah proses pembelian dan penjualan atau pertukaran produk, layanan, dan informasi melalui jaringan komputer, termasuk internet. E-commerce merupakan aplikasi teknologi menuju otomisasi transaksi bisnis dan alur kerja. Selain sebagai sarana membeli dan menjual, banyak orang menggunakan internet sebagai sumber informasi untuk membandingkan harga atau melihat produk terbaru yang ditawarkan sebelum melakukan pembelian online atau di toko tradisional. Jenis-jenis e-commerce, yang pertama business to business atau disebut B2B, yang kedua business to consumer B2C, yang ketiga consumer to consumer C2C, yang keempat consumer to business C2B, yang kelima business to administration atau disebut B2A, yang keenam consumer to administration C2A, yang ke-8 online to offline. B2B adalah penjualan barang atau jasa antar bisnis melalui penjualan online. E-commerce jenis ini bisa digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi upaya penjualan pada perusahaan. Business to consumer merupakan akronim untuk merupakan model bisnis berdasarkan transaksi antar perusahaan yang menjual produk atau layanan dan pelanggan atau individu yang menjadi pengguna akhir produk ini. Dalam e-commerce model B2C, proses transaksi perdagangan terjadi melalui situs web perusahaan yang ditampilkan dengan bantuan katalog online. Consumer to consumer, e-commerce consumer to consumer atau C2C merupakan perdagangan antar pribadi, individu atau konsumen. Jadi e-commerce ditandai oleh pertumbuhan pasar elektronik dan lelang online, khususnya di industri vertikal tempat perusahaan. Bisnis dapat mengajukan penawaran apa yang mereka inginkan dari barang pemasok, dari banyaknya pemasok. Dalam kedua kasus, pelanggan yang bukan seorang pebisnis menjual barang atau jasa ke pelanggan lain. Dari C2C adalah untuk memungkinkan hubungan ini membantu pembeli dan penjual menemukan satu sama lain. Yang keempat, customer to business, yaitu terjadi yang sebaliknya, yang mana pada tipe e-commerce ini pengguna atau consumer menciptakan produk dan layanan yang lalu dikonsumsi oleh bisnis dan organisasi dalam perantara website penyedia layanan. Business to administration juga dikenal sebagai business to government, dengan perusahaan ke lembaga pemerintah administrasi. Dalam model ini, perusahaan dan lembaga pemerintah bertukar informasi untuk melakukan bisnis lebih mudah dibandingkan dengan di luar web. Consumer to administration, yakni berhubungan dengan komunikasi konsumen langsung ke administrasi. Sistem e-commerce membantu konsumen untuk mengirim umpan balik mereka atau meminta informasi tentang sektor publik yang secara langsung terkait dengan administrasi atau otoritas pemerintah, seperti membayar tagihan listrik di situs web pemerintah, membayar pajak, dan lain-lain. Online to offline, model e-commerce O20 adalah kombinasi bisnis offline dengan internet. E-commerce berplatform O20 menarik secara online, tetapi konsumsi nyata dari layanan harus dialami oleh konsumen secara offline. Model ini mengedepankan permintaan tinggi ke kualitas layanan offline. Model O20 adalah model perdagangan baru yang melakukan eksplorasi lebih ke dalam saluran penjualan dan memiliki prospek yang sangat bagus. Keuntungan e-commerce salah satunya menghilangkan kebutuhan untuk tukar fisik dan mungkin bisnis untuk memperluas basis pelanggan mereka. Selain menghilangkan kemungkinan antrian panjang, situs e-commerce menawarkan keuntungan besar bagi pembeli dan toko yang tidak berlokasi di daerah perkotaan besar. Batasan dan kegagalan e-commerce, yakni mungkin berkonsultasi dengan seorang ahli dan produk terbaik untuk kebutuhan mereka. Hotline layanan pelanggan yang solid tidak menggantikan interaksi tatap muka dan tenaga penjualan khusus. Selain itu, banyak pelanggan yang ingin merasakan produk sebelum membeli, seperti saat berbelanja pakaian. Penelitian pasar atau riset pasar adalah proses sistematis
untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi. Informasi mengenai target pasar, konsumen, pesaing, dan industri secara keseluruhan. Riset pasar dipakai untuk mengembangkan strategi yang efektif, menimbang keputusan pro dan kontra, menentukan tujuan bisnis untuk masa depan, dan banyak lagi lainnya. Jenis riset pasar yang pertama brand research, yang kedua campaign effectiveness, yang ketiga competitive analysis, yang keempat consumer insight, yang kelima customer satisfaction research, yang keenam customer segmentation research, yang ketujuh product development, yang kedelapan usability testing. Periklanan adalah sarana komunikasi dengan pengguna produk atau jasa. Iklan adalah pesan yang dibayar oleh orang yang mengirimnya dan dimaksudkan untuk memberitahu atau mempengaruhi orang yang menerimanya. Iklan selalu ada, meskipun orang mungkin tidak menyadarinya. Di dunia sekarang ini, iklan menggunakan setiap media yang memungkinkan untuk menyampaikan pesannya, melalui televisi, koran, radio, pers, internet, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian.